Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. baik, Bu. Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan di setiap langkah kita. Oh iya, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Sebelum lebih lanjut kepada kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini diberikan kelancaran dan kesuksesan. Ibu persilakan untuk Mbak Helen untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Sebelum kuliah dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Helen. Ibu mau nanya nih, apakah anak-anak di sini ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, jika belum ada yang tahu dan belum pernah mengikuti konseling kelompok, maka Ibu akan jelaskan apa itu konseling kelompok ya. Konseling kelompok yaitu suatu proses yang dinamis di mana konselor memberikan saran atau jawaban dari masalah yang dialami oleh klien. Dan tujuan dari konseling kelompok ini agar klien memperoleh pemahaman lebih baik terhadap dirinya, terus konseli mempunyai wawasan realistis terhindar dari gejala kecemasan dan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri klien sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki klien. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan konseling kelompok ini dilakukan. Ada yang harus anak-anak ketahui bahwa pada bimbingan kelompok ini ada 4 tahap pelaksanaan. Antara lain, yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap kegiatan ini, Ibu harap anak-anak ikut aktif dalam berdiskusi membahas topik pada hari ini. Di kegiatan konseling kelompok ini, Ibu juga berharap kepada anak-anak nantinya hadir di sini secara sukarela tanpa ada paksaan dalam menyampaikan ide atau pendapat, terbuka apa adanya ketika mempunyai pengalaman atau pendapat dapat disampaikan dengan baik tanpa adanya rasa ragu. Pada kegiatan konseling kelompok ini, tentunya ada aturan yang harus ditaati dan menjaga kerahasiaan antar anggota kelompok. Untuk hal positif dari topik pembahasan yang kita bahas kali ini, boleh di-sharing kepada teman-teman terdekat kita. Sebelum kita lanjutkan, untuk itu kita sepakati dulu waktunya. Ibu menyampaikan kegiatan ini selama kurang lebih 30 menit. Jika kegiatan selesai kurang dari 30 menit, maka kegiatan ini akan kita akhiri ya anak-anak. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, Baik, Bu. jika waktu yang kita gunakan masih kurang atau lebih dari 30 menit yang telah kita sepakati, apakah kita mau lanjut atau hentikan? Bagaimana anak-anak? Kita lanjutkan, Bu. Siap, lanjutkan, Bu. Lanjutkan, Ibu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu kita perkenalan terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Bu. Iya, Baik, Bu. Bu. Halo teman-teman, perkenalkan nama Ibu Ais. Ibu asal dari Semarang. Terus nanti teman-teman yang lainnya menyapa temannya yang perkenalan ya. Baik, Baik, Bu. Ya, Bu.
Baik, Bu. Bisa dimulai dari Mbak Amel. Perkenalkan, nama saya Amalia Permatasari, hobi traveling. Halo Mbak Amel. Halo. Halo. Mbak Amel. Halo, Mbak Amel. Yuk Halo. bisa dilanjutkan sama Mbak Helen. Maaf Mbak, masih ke unmute. Oh, baik, Bu, baik. Perkenalkan, nama saya Helena, asal dari Grobogan. Halo Mbak Helena. Halo, Kak Halo, Elena. Mbak Elena. Halo, teman-teman. Yuk bisa dilanjutkan sama Mas Riko. Halo teman-teman, nama saya Riko Alfiansyah. Hobi saya bermain game online. Terima kasih. Oh, Halo, Halo, Mas Riko. Mas Riko. Halo, Mas Riko. bisa Halo. dilanjutkan sama Mas Bayhaki. Ya. Halo, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaki. Asal Jepara, hobi ghosting orang. Wah, halo Mas Bayhaki. Halo Mas Bayaki. Hobinya mantap. Yuk yang terakhir yang belum perkenalan Mbak Winda. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Winda. Asal dari Halo. Pemalang. Hobi aku main make up. Halo Mbak Winda. Ya, halo Mbak Bunda. Halo, Mbak Winda. Nah, ini kan semuanya sudah perkenalan nih. Ibu bertanya sekali lagi, apakah anak-anak sudah yakin betul dalam memahami kegiatan konseling kelompok yang akan kita lakukan? Sudah, Bu. Sudah, Saya Bu. yakin, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, anak-anak untuk mempersingkat waktu, apakah anak-anak sudah siap melanjutkan kegiatan ini? Oke, siap, Siap, Bu. Allah siap. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan pada kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama, topik tugas. Topik tugas itu topik yang sudah kita bahas atau yang sudah Ibu bawa kemarin yang Ibu share di grup WA, sedangkan topik bebas itu topik yang belum ditentukan. Nanti kita sepakati bersama-sama topik apa yang akan kita bahas di tahap kegiatan ini. Nah, baik anak-anak, untuk kegiatan konseling kelompok kali ini, kita akan menggunakan topik bebas ya anak-anak. Kita mau Iya, membahas Bu. bebas mengenai apa? Tentang stres, Bu. Tentang stres, Bu. Tentang stres, Bu. Mbak Amal? Tentang dampak stres, Bu. Oh, baik. Berarti ini kan yang paling banyak dampak stres ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, topik yang disampaikan tadi sama anak-anak bagus-bagus. Bagaimana kalau kita membahas mengenai stres? Anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Tadi kan topik dari beberapa anak itu mengenai faktor penyebab dan cara mengatasi stres ya, anak-anak. Baik anak-anak, di sini ada yang tahu stres itu apa? Mbak Amal bisa menjawab tidak? Jadi, stres merupakan suatu respon fisiologi ataupun perilaku terhadap stresor, hal yang dipandang sebagai menyebabkan cekaman, gangguan keseimbangan, baik internal maupun eksternal, Bu. Oh iya, baik. Ada yang bisa menjawab stres lagi? Itu apa? Selain Saya, Mbak Am. Bu. Oh iya, Mas Bayhaki. Ya, Stres itu apa? menurut saya, stres itu adalah ketika seseorang tersebut mengalami
tekanan Bu dalam peristiwa seperti itu. Peristiwanya itu peristiwa apa, Mas? Bisa diberi contohnya? Ya, misal saya dalam sekolah itu kan di situ kan banyak terdapat misal guru memberikan tugas banyak. Nah, di situ saya akan menjadi merasa tertekan. Kemudian yang kedua itu tekanan dari orang tua, Bu. Misal dituntut untuk menjadi nomor 1 yang terbaik seperti itu dalam ranking. Ya, baik Mas Bayhaki, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada Bu saya. Ya, Mbak Helen. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat menghadapi ancaman atau tekanan, Bu. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Tidak, Bu. Udah cukup, Bu. Bu. Nah, di sini Bu. anak-anak ada yang tahu nggak faktor penyebab dari dampaknya stres itu? Saya, Bu, mau menjawab. Ya, Mbak Winda. Faktor yang menyebabkan dampak stres, satu, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor fisiologis. Yang ketiga, faktor pemikiran kita. Mungkin itu, Bu. Oh ya, ada yang bisa nambahin lagi selain Mbak Winda? Mas Riko atau Mas Bayhaki? Ya, Bu. Izin menambahkan. Ya, Menurut saya faktor stres bisa dari lingkungan seperti kata Mbak Winda, dan bukan cuma dari faktor lingkungan, tapi dari diri dia sendiri untuk mengolah atau maaf, bukan mengolah, menerima tekanannya yang terlalu berlebihan, jadi dia menjadi gampang stres. Terima kasih. ya, terima kasih Mas Riko dan Mbak Winda. Baik anak-anak, untuk ini kan sudah pada suntuk ya. Untuk mencairkan Bu. suasana agar tidak tegang, Ibu punya satu permainan. Namanya dot kelipatan 3. Nah, Ibu akan memberikan contoh ya. Semisal nih, Ibu bilang 1, terus Mas Bayhaki bilang 2. Nah, Mbak Helen itu bilangnya dot. Jadi, setiap kelipatan ketiga itu bilangnya dot. Bisa dipahami, anak-anak? Ya, Bisa, paham, Bu. Bisa, Bu. Bu. Iya. Ibu hitung sampai 15 ya. Iya, Iya, Bu. Bisa dimulai dari Ya, Mbak Bu. Winda. 1, 2, Mas Dot. Bay, Dot. lanjut lagi. 3. Ya, Mas Riko nggak konsen. Ulangin yuk dari 1 lagi. tiganya Maaf, Bu. Iya. Yuk dimulai dari Mas Riko. 1, 2, 2, dot, Lanjut. 5, dot, Lanjut. 8, Loh, kok 8? 7-nya kemana? Yuk, ulangi lagi yuk. maaf, Bu. Ya, dimulai dari Mbak Helen. 1, 2, 2, dot, Lanjut. 4, 5, dor, 7, 8, 8, dot. dor. Ya, udah mulai konsen ya.
Ya, Bu. Ya, Ya Bu, udah mulai konsen Bu. Nah, anak-anak tadi kita sudah membahas mengenai faktor penyebab dan cara mengatasinya. Ibu akan menjelaskan kembali ya, stres itu apa? Stres menurut Andes Besar Bahasa Indonesia itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, gangguan atau kekacauan mental dan emosional, dan yang kedua itu tekanan. Secara teknik psikologik, stres didefinisikan sebagai suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya menentang atau mengancam kesejahteraan orang bersangkutan. Dalam pengertian ini, kita bisa perjelas bahwa stres itu bersifat subjektif sesuai persepsi orang yang memandangnya. Dengan perkataan lain, apa yang mencekam bagi seseorang belum tentu dipersepsi mencekam bagi orang lain. Nah, faktor-faktor penyebabnya stres itu ada 3. Yang pertama itu bisa dari lingkungan. Yang kedua, fisiologis. Dan yang ketiga itu dari pikiran kita. Gejala stres itu juga ada 3, dapat dipengaruhi melalui gejala fisiologis, terus yang kedua psikologis, dan ketiga tingkah laku. Baik anak-anak, kegiatan konseling kelompok akan kita akhiri sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati di awal, yaitu 30 menit. Dan pembahasan kita sudah tuntas. Ini sudah menit ke-30. Kegiatan kita akan segera kita akhiri. Anak-anak di antara kalian, siapa yang mau menyampaikan kembali dari yang dibahas selama konseling kelompok ini? Mbak Helen atau Mbak Amel atau Mas Riko? Mbak Helen atau Mas Riko? Baik, Bu. Saya akan menjelaskan kembali. Ya. Stres itu terdapat dalam reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya dan tertekan pada diri kita. Itu pengertian dari stres, Bu. Terus ada lagi faktor yang menyebabkan stres, yaitu pertama lingkungan, 2 fisiologis, dan yang ketiga pikiran kita. Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Mbak Helen. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Cukup Bu. Oh, ada Mas Bayaki. Oh, Mas Baiki bisa mau menambahkan lagi? Ya, jadi kegiatan konseling kelompok ini yang saya dapat adalah kita lebih mengetahui tentang pengertian stres, kemudian ada faktor-faktor penyebab dan dampak stres, kemudian ada gejala-gejala stres pada remaja, kemudian yang terakhir ada cara menangani stres, Bu. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayaki. Udah? Atau ada yang mau nambahin lagi? Sudah, Bu. Cukup, Bu. Oh iya. Cukup, Bu. Nah, anak-anak, untuk kegiatan konseling kelompok ini tidak hanya dilakukan satu kali ini saja. Next akan dilakukan kembali. Kira-kira kapan bisa melakukan kegiatan ini lagi ya? Minggu depan, Bu. Minggu depan, Di hari yang Bu. sama. Dengan waktu yang sama. Oh iya. Terima kasih. Nah, dari Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menyampaikan ide, pendapat, gagasan, serta dapat menyampaikan dan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir. Nah, untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, dari Ibu mempunyai titip salam kepada orang tua dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, dimulai dari mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga jangan lupa memakai masker ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Bu. Terima kasih. Sekali lagi Ibu mohon maaf. Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.